Halo, sore semuanya. Balik lagi di Charlie Bike Channel. Kali ini kita kedatangan Evelyn Jody. Asik, balik Ini, lagi nih. Kalau boleh ngobrol ya, peserta Bentang Jawa tercantik 2022. Nah, yang nggak setuju bilang. Yang nggak setuju bilang. Dan hebatnya ya, balik ke sini udah seminggu yang lalu kan ya? Udah 2 minggu. Udah kinclong lagi. Langsung buru-buru perawatan. perawatan. Nah, tuh kalau ada yang mau perawatan, yang mau sponsorin Evelyn, boleh tuh. Nah, mungkin Iya. Dokter Richard Lee, nah, boleh. Jadi waktu mau finish itu yang dipikirin, aduh ini endorse perawatan. Karena kan biasa selama 6 hari di luar dari pagi sampai malam ya kan. Itu waktu pulang kulit abis kebakar nih ya, udah belang, kaki juga. Sebenarnya harusnya pakai celana pendek ya. Terus udah gitu kebakar abis karena sebenarnya udah pakai sunblock, udah pakai sunscreen. Mungkin karena kan itu kan melintasi pantai selatan kan ya. Terus mataharinya lebih dari kiri, jadi kaki kiri itu lebih hitam. Oh kayak mamang-mamang lah. Nggak kelihatan lah ya, tetap Terus cantik udah kok. gitu karena kotor tiap hari tuh mungkin minim kan bersihin mukanya, jadi pulang tuh jerawat gede-gede ya kan, terus udah deh, wah ini gimana ini, jadi pas deket garis finish yang gue pikirin ini nanti perawatannya apa aja. Sebab kalau finish mau disorot, ya bener. Kalau finish disorot masalahnya. Ya enggak lah, tapi oke lah ya. Saya juga lihat ininya apa? Jadi dot watcher kan? Dong. Kita pantau Kak Evelyn tuh dari start to finish, jujur bagus sih menurut saya untuk pertama kali yang ikut Bentang Jawa tuh. Saya salut sih. Salut. Gue aja masih takut, ini udah gila lah salut. Cerita-cerita dikit dong gimana apa nih? yang mau diceritain apa dulu nih? Banyak nih. Soalnya Oke. itu goes 6,5 hari ya. Terus ya semua setiap hari tuh punya cerita yang berbeda-beda, ya kan? Tapi tetap semuanya nggak enak. Oke. Pertama kejadian paling suka sama duka deh. Suka. Paling menyenangkan tuh apa sih? Paling menyenangkan sebenarnya rute Bentang Jawa itu buat gue ya. Ini balik lagi ini pendapat gue. Sebenarnya rute Bentang Jawa itu menyenangkan. Kalau ada kalau gitu. Kalau kita tuh ride-nya bareng-bareng sama teman, berempat, berenam. Maksudnya randoneering lah ya gitu, ada temennya. Terus karena sebenarnya jalanan di Indonesia tuh mostly yang di daerah-daerah itu jalannya bagus. Jadi mostly road kan, jalanan road. Terus yang paling luar biasa tuh pemandangan ya kan, di pinggir pantai. Jadi kita bisa lihat foto-foto di pantai, terus kita enjoying the beach juga harusnya ya, kalau misalnya kayak rame-rame kayak piknik lah gitu. Jadi kapan ada spot bagus kita berhenti foto kalau rame-rame ya. Nah kalau sendiri kan males juga gitu kan. Jadi sepanjang jalan itu yang disajikan di rute Bentang Jawa tuh semuanya lengkap. Pemandangannya lengkap, dari gunung yang paling tinggi Bromo, pantainya bagus-bagus di daerah Jawa Barat ya kan, terus udah gitu di daerah Jawa Tengah juga, hutannya apalagi. Terus ya itu sih sebenarnya kita enjoy ya, mungkin karena kita senang bersepeda, sebenarnya itu sukanya. Terus kita bisa lihat kehidupan lain lah ya kan, mostly karena gue hidup di kota besar, kita di kota, terus kita ngelihat di kehidupan di desa pagi-pagi gitu kan, masih dingin, terus ada suara burung kayak gila, healing banget gitu ya, healing tersiksa gimana gitu. Ya karena sukanya itu. Dukanya karena gue solo ride sendirian, ya dukanya semua resiko apapun yang terjadi ya gue harus handle by myself sih. Atesi sendiri ya? Bener-bener sendiri. Jadi memang peraturan di Bentang Jawa itu membuat gue jadi kayak harus sombong. Harus sombong. Setelah finish tuh kayak memang harus admit you did it gitu loh. Jadi karena memang lo kayak booking hotel yang paling simple ya, itu lo harus lakukan sendiri setelah start. Jadi before start, walaupun lu udah tahu rutenya, lu bakalan ngelewatin mana, lu udah tahu hotelnya, lu nggak boleh booking. Oke. Itu yang paling simple ya. Terus misalnya kayak, misalnya suami gue di rumah bookingin buat gue, itu consider lu disupport sama
keluarga. Itu kan nggak boleh. Oh nggak boleh juga. Nggak boleh gitu. Jadi sesimpel itu. Jadi yang sesimpel itu aja nggak boleh, gimana yang lain-lain ya gitu. Terus udah gitu mungkin beberapa teman udah lihat postingan gue di Instagram atau di semua peserta Bentang Jawa lainnya, rutenya, fotonya keren-keren ya, tanjakannya, rollingannya. Biar sekali lagi. Apa gitu? IG-nya apa sih? IG-nya Kasih apa? tahu. IG saya? Iya dong. Oh. Nanti ada IG-nya. Evelyn Jody ya. Nah, jadi ingat-ingat ya, nanti follow ditulis ya. di sini nih. Ya, nanti dilihat di sini. Ya. Jadi semua peserta Bentang Jawa yang lain tuh kan udah post ya, itu betapa rutenya tuh luar biasa. Nah, apa namanya? Ya itu memang rasanya tuh ya, pengen ada yang dorong gitu. Tapi ya itu si fotografer tuh kita nggak tahu kan dia ada di mana, kapan gitu, dan dia nangkap aja momen-momen kita menaklukkan itu semua tanjakan itu ya rasanya sih nggak enaknya di situ sih. Gue kayak aduh, hari pertama kedua tuh tanjakannya Jawa Barat. Sawarna ya? Sawarna. Jadi di Jawa Barat tuh memang terkenal tanjakannya gila-gila. Dan gue juga akhirnya baru paham sih kenapa buat teman-teman gue yang alumni Bentang Jawa dari tahun lalu itu kalau gue ride bareng mereka tuh nggak pernah ngeluhin rute, ngeluhin tanjakan, karena ini mereka yang sudah mereka lalui. Akhirnya gue paham gitu. Karena even yang the hardest mereka udah pernah hadapin gitu loh. Oke. Jadi setiap hari tuh makanan kita dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi, itu tanjakan semua. Gitu. Jadi gila nggak tuh tanjakan terusnya? Dengan sepeda adventure kita semua itu masing-masing dengan gembolannya itu ya kita harus hadapi itu semua. Rasanya pengen dorong, tapi ada tukang foto, nggak jadi. Minimal gaya dulu ya. Minimal gaya, tapi ada sih yang misalnya kayak tanjakannya pendek tapi rame mobil, itu kadang-kadang kan manuver kita kan terbatas. Ya udah akhirnya dorong. Terus karena hari pertama dan kedua, jadi kita tuh kayak kalau gue ya menghindari nge-push, push atau kasih power yang terlalu berlebihan di kaki dihabisin lah kasarnya ya. Karena masih ada 5 hari lagi. Gitu. Jadi di hari pertama tuh hujan, tanjakannya gila-gila. Terus karena pada ambi ya, pokoknya CP1 satu hari, CP1 tuh sekitar, dari targetnya berapa hari? Jadi CP1 tuh 437 kalau nggak salah di daerah Ranca Buaya. Itu di hari kedua, COT-nya ya, di hari kedua tuh sekitar jam 10 malam kalau nggak salah. Nah, semua orang pada ambi mau 1 hari. Ternyata yang dihadapi rutenya, astaga, tanjakannya luar biasa. Jadi akhirnya gue pikir nih ya, daripada gue abis nih, daripada gue ngerasa capek banget, exhausted banget, dan gue memutuskan untuk DNF karena kan keputusan emosional tuh bisa aja, ya kan. Akhirnya gue istirahat dulu deh di kilometer 220 waktu malam itu di Pelabuhan Ratu. Terus yaudah gue tidur dulu, deep sleep sampai pagi gue recovery, udah gue baru mulai lagi. Jadi kalau misalnya ditanya siapa peserta Bentang Jawa yang jam tidurnya paling banyak? Gue angkat tangan. Mungkin mesti di peserta Bentang Jawa yang finish tidurnya paling banyak. Iya. Finisher ya. Mau tanya, berapa orang sih yang ikut di event ini, terus yang finish berapa orang? Yang ikut kalau nggak salah peserta tuh di awal 71, tapi kan ada yang nggak start dengan berbagai alasan. Terus kemudian gue sebenarnya kurang hafal ya exact numbernya. Roughly. Nanti deh dicek ya. Pakai grafis aja ya. Di bawah 20 ada kali ya? Apanya? Yang finish cuma di bawah 20 ada? Enggak, lebih. Lebih. Tapi nggak nyampe setengah lah ya? Setengahnya kayaknya. Banyak kok yang artinya finish. Lumayan. Setengahnya aja udah gila loh. Eliminasi setengah tuh udah banyak banget. Pasti kita bisa bayangin berapa berat. Terus karena banyak karena kan ultra ya. Di ultra itu tuh agak beda sih sama kayak one hit kayak kompetisi cepet-cepetan atau apa. Kan ini panjang nih gitu. Jadi itu banyak faktor banget untuk menentukan lo bisa finish apa enggak. Fisik yang bagus, sepeda yang bagus, terus kemudian
itu juga harus didukung sama mental, didukung sama keberuntungan, Ya, atau betul. mungkin lo harus lebih, kalau gue ya, gue pakai rumus mindfulness sih di sini. Jadi gue harus kayak semua yang gue lakukan itu gue harus full conscious, dalam artian gue harus sadar betul gue gimana ngapain, dan gue harus tahu my body condition tuh gue lagi udah capek, udah berhenti. Karena lu pakai badan ini sampai 6 hari ke depan. Sampai gila ya. Itu lebih ke manajemen sih. Manajemen waktu ya, sama disiplin. Betul. Jadi gue tuh kalau ini yang pertanyaan yang paling sering banyak ditanya sama gue, apa rasanya setelah 1.500? Setelah 1.500 tuh gue ngerasa kayak gila juga ya gue gitu. Ya aja nggak tahu ya bisa finish ternyata. Tapi emang hebat. Kita akuin, saya salut sih sama finisher bentang Jawa. Nggak cuman Kak Evelyn, apalagi juara-juaranya. Bener, saya salut banget. Juara-juaranya lebih luar biasa. Terus bukan orang kayaknya. Bisa jadi, kan udah jadi mutant. Iya, udah jadi itu mutant. kalau gue bilang bentang Jawa tuh kemarin mutant certification. Nah, jadi siap-siap lulusannya ya. gitu. All weather, karena panas, paling panas, dingin paling dingin. Iya. Sampai suhu belasan tuh kita bayangin di suhu itu, terus kita turunan. Kita kan paling seneng ya turunan Ngegeber. ya. Cuman ngegeber lah, dingin banget. Bromo ya. Kita kan paling seneng kan Iya. turunan. Tapi ini turunan menyakitkan, men. Jadi di sesi terakhir, di raja terakhir di Ranupani itu di Jemplang, jadi Bromo via Jemplang, itu naik sakit, turun sakit. Sakitnya kedinginan. Iya, bener. Jadi naik itu juga kan dia pendek tapi elevasinya langsung 3.000 gitu kan. Jadi itu semua nuntun mostly. Gua nuntun. Gue bilang, ini gua udah berapa kilo ya? Terus gue cek kan, baru 1 kilo 500 meter 35 menit. Jadi kan sekilo sejam. Iya. Gue bilang udahlah, gue nggak usah nanya-nanya berapa kilo, gue fokus aja di nonton. Karena asli itu lama banget. Iya, gila ya. Karena kita kan bawa sepeda dengan berat Gembolan. kan gitu. Jadi itu raja terakhirnya bener-bener puncaknya sih kalau gue ya, buat gue sendiri di perjalanan itu puncaknya sih di Ranupane itu. Karena gue ngerasa sekalinya turunan pun ibaratnya gini, ya dari awal misalnya jalannya mulus, ada tanjakan, ada di Dendles Jawa Tengah udah datar nih, tapi anginnya kayak angin gila, angin puyuh, gue cuma bisa 7 km per hour. Bayangin kayak gitu, sekalinya mulus anginnya nggak enak, udah gitu sekalinya datar jalannya jelek, gravel, nggak ada yang enak asli. Sekalinya adem, tanjakan. Aduh, udah. Terus udah gitu ya itu hari terakhir. Sekalinya adem, tanjakan Bromo. Udah gitu sekalinya turunan, dinginnya luar biasa. Gue tuh udah pakai leg warmer, arm warmer, sama jaket thermal. Itu gue pokoknya grup terakhir, karena gue berdua. Waktu itu ada riders dari Malaysia, Zul, yang barengan sama gue turun di Ranupane di jam 5:30, 6. Sore. Nah, setelah itu setelah itu ke di CP3 itu udah nggak bisa turun lagi karena pertama gelapnya tuh memang hutan sepanjang 22 kilo itu. Terus udah gitu dinginnya luar biasa. Bayangin gue udah pakai segala macam itu karena itu hujan posisinya. Jadi kata si Akamsi ya, anak kampung situ, dia ini padahal ini udah agak anget dibandingin hari-hari sebelumnya, gitu. Bayangin loh. Nah, itu pun gue bingung ya. Gue tuh sampai teriak-teriak tuh turun, gitu. Pokoknya gue gimana caranya supaya bikin badan gue tuh jadi warm dan kita harus ngedalin pikiran kan. Belum lagi ditambah kekhawatiran, lu bayangin dong. Jadi di situ tuh kan masih hutan banget, kayak lu masuk wahana dunia fantasi. Kan depan tuh Jurassic Park gitu-gitu. Nah itu in the real life, man. Walaupun ada ada motor, ada mobil yang lewat, tapi kan kita nggak rely on them, nggak bisa. Terus udah gitu belum lagi kekhawatiran kalau lu kena lobang, bocor apa. Aduh gila sih, gue nggak ngebayangin kalau gue ada di situ terus gue kenapa-napa. Itu gue doa sepanjang itu dan sampai akhirnya gue menitikkan air mata. Matanya juga hangat katanya.
Itu yang bikin gue menghangatkan gue serius, Charlie. Gue bilang, aduh gila nih, gue Jadi bilang gue harus jadi save. saking nangisnya, air matanya tuh lebih anget. Bener. Ya. Dan akhirnya gue oke, gila air mata gue anget banget, terus sampai akhirnya gue udah, gue Hebat ya? pokoknya I have to save from here, karena gue bilang gue nggak lucu nih, konyol kalau misalnya. Terus kebetulan lagi temen gue tuh rim break, kebayang dong. Siapa nih? Itu si Zul, orang Zul, ya. Malaysia. Dia rim break, terus di tengah-tengah dia bilang, rest, maksudnya istirahat dulu nggak? No, langsung, no. Gue bilang gitu, gue bilang enggak, gue mau langsung. Gue bilang, ya udah, gue bodo amat, gue langsung save sampai tuh ujung. Jadi itu kan menuju kota Lumajang ya. Jadi sampai ujung turunan itu baru mungkin sekitar 5 kilo terakhir tuh ada pemukiman, ada rame-rame. Ada peradaban. Ada peradaban. Nah, tepat di ujung gang itu ada tempat makan. Kita langsung lemes kayak, oke kita berhenti dulu ya gitu. Rest dulu ya. Iya, kita rest dulu dengan kondisi semua udah basah, gila. Gue bilang ini yang Gokil ya. paling. Jadi bener-bener gue ngerasa itu puncaknya di situ. Gokil banget ya. Sampai gue bilang ini gimana caranya gue bisa sampai ke kota ya dengan keadaan. Sebenarnya itu turunan, Charlie. Gue bilang gila, ini turunan yang Turunannya paling sakit gak banget. enak. Sakit banget. Gue bilang nih Tuhan, gue abis melakukan dosa apa ini dihukum. Makanya gue bilang kenapa all weather ya itu bener-bener all weather, nggak cuma hujan doang, tapi bener-bener yang paling panas di pantai kan, paling dingin ya di situ. Gitu. Good ya. Sekarang mau rate impressionnya nih, Marin gimana? Ya ampun, Panas makasih aja nih. loh. Ini buat Pak Hari nih sama Jonathan. Dengerin. Gimana Aduh, makasih impressionnya? loh Marin. Gara-gara Marin nih aku ikut Bentang Jawa nih. Challenge myself sih buat maksudnya selain apa namanya, karena kan Marin tuh bener-bener baru 2 bulan ya gue pakai sepeda Marin itu, tapi milesnya seperti aku pakai sepeda 2 tahun. Udah Langsung panjang ya, panjang perjalanannya. Marin enak banget. Enak banget Buat Headlands 2, apalagi fittingannya Ko Charlie, wah udah. Jadi bayangin, gue agak-agak amazed juga sih. Jadi sepanjang itu gue nggak ada, kan kalau kita ada tekanan di sini, rata-rata tuh riders ultra tuh pasti ada ini apa, kebas atau kesemutan. Itu gue ya ada walaupun minim banget gitu. Dan paling penting nggak ada encok, say. Nggak ada encok. Kram juga nggak ada ya? Kram alhamdulillah nggak ada. Puji Tuhan, fittingan ada. gue kepake sama Edwin. Puji Tuhan. Nggak salah-salah kan waktu Nggak salah kan, fittingnya. Kagak lah, serius. Iya serius ya, jadi beneran. Jadi gue ngerasa oke, this is the different ya antara sepeda endurance sama sepeda jenis sepeda yang lain gitu. Jadi kalau misalnya buat kamu yang senang piknik terus jarak jauh, itu sih recommended banget buat gue. Gue pikir ini luar biasa ya, karena tapi sebenarnya kurang satu kemarin. Apa kurang? Karena kita waktunya persiapannya pendek, aerobar. Oh, itu rest bar itu rest bar. Itu perlu di segmen-segmen datar yang dan dangles itu kan misalnya ya. banyak angin. Iya. Itu memang bener sih. Ternyata gue baru membuktikan bahwa memang si rest bar itu berguna sih buat itu. Jadi kalau kita posisi biasa, itu anginnya dan itu nggak jalan, men. Jadi gue tau nggak? Posisi meong. Terpaksa lah gue nangkring. Posisi meong. Iya, kayak pupus lagi istirahat gitu kan. Gue bilang tuh baru enakan, anginnya kerasa kayak lewat gitu. Itu baru kerasa banget. Makanya iya, kita kan review juga buat nanti next destinasi berikutnya. Next ultra cycling berikutnya. Jadi apa nih berikutnya? Berikutnya kita Audax dong. Audax ya, 1200 ya? Nanti ada ultra cycling Audax 1200 karena ini penting. Segmen yang penting BRM untuk Audax Paris-Brest-Paris tahun depan. Doain ya, mudah-mudahan lulus. Jadi bisa ke Paris kita. Betul. Nah, kali ini makanya ketagihan bike fitting, kita mau fittingin spesialisnya KF Flynn. Ya, kita coba ya. Dibuat kebut-kebutan gimana? Oke, sekarang terakhir. Pesan buat teman-teman yang mungkin mau ikutan Bentang Jawa. Yang baru nih. Yang baru mesti cobain. Harus cobain. ikut. Gue aja yang princess mode gini bisa bisa finish under COT.
Good ya. Sebenarnya bisa. Semuanya bisa kalau misalnya kita fokus on your Fokus goals. ya, Gitu. Ya nanti bisa lah cerita-cerita lebih detail dan lebih Ya, lengkap. jadi kalau mau yang tanya-tanya bisa langsung ke Kak Evelyn, ada di IG-nya. Ini yang langsung jawab juga Kak Evelyn sendiri ya. Evelyn Bener, jadi ya. bener. Nanti kita lihat. Oke. Thank you loh semuanya yang udah nonton ya. Iya, Ya. thank you. Nanti kita habis ini kita fitting, mungkin nanti next begitu ketemu lagi kita mau tanya nih fitting ACL-nya gimana. Kalau mau dibikinnya ngebut kalau yang ini. Asik. Ya. Oke teman-teman ya, sampai ketemu lagi di Charlie Bike Channel. Bye-bye. Bye.